terima kasih buat pagi ini, kasih karunia-Mu memampukan kami untuk tetap ada dan mampu diam di dalam hadirat-Mu. Bersyukur untuk pagi ini Tuhan, di hari yang terakhir di minggu ini, dengan segala kegiatan kami yang penuh dengan kepadatan, tapi kami mau datang kepadamu, mengutamakan Engkau di atas segalanya, dan kami percaya Engkau sudah menyiapkan banyak hal yang ajaib dan luar biasa buat setiap kami. Terima kasih kalau Engkau sudah hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sudah melawat kami lewat pujian penyembahan. Dan sekarang tiba waktunya Engkau melawat kami dengan firman. Biar firman Tuhan yang kami dengar sebentar menjadi firman yang menguatkan, menjadi firman Tuhan yang menghibur, yang menuntun jalan hidup kami. Dan firman yang akan terus mengajar kami untuk kami bisa mengerti akan setiap rencana dan panggilan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang ajar kami lebih dalam lagi supaya firman ini benar-benar bisa kami pahami. Hamba-Mu yang tidak ada artinya, yang sederhana ini, yang tidak punya kemampuan selain karena Engkau yang memberi kemampuan, biarlah diizinkan oleh kuasa-Mu Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kedaulatan-Mu ada di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada dimanapun yang sedang streaming pagi hari ini. Saya mohon maaf suara saya tinggal separoh Bapak Ibu. Ya, dari kemarin kayaknya sudah overload, ya banyak ngomong dan sebagainya. Tapi saya bersyukur pagi ini saya bisa ada bersama dengan saudara lagi di tempat ini untuk share sesuatu. Hari ini saya diberi kesempatan menggantikan Freddy yang hari ini ada tugas yang lain. Saudara, mari kita buka firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 25 saya akan bacakan buat saudara. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, saudara dan saya, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, suatu ketika ada sebuah percakapan antara seorang antara seorang atlet lari dengan seorang atlet lari lainnya. Kemudian dia bilang begini, saya itu sudah 30 tahun lomba lari atau ikut pertandingan atletik. Dalam perjalanan karir saya sebagai seorang atlet, dia bilang, saya itu beberapa kali pada awal-awalnya saya itu lari itu sering jatuh. Jadi saya lari cepat, kemudian tiba-tiba saya hilang keseimbangan dan saya jatuh. Dan ketika saya jatuh, saya kehilangan sekian waktu. Dan akhirnya lawan-lawan saya, ya lawan pertandingan itu yang ada di belakang saya, akhirnya bisa meninggalkan saya karena saya terjatuh. Dan itu membutuhkan waktu sekian detik untuk saya bangun lagi dan untuk saya meneruskan pertandingan. Sampai akhirnya saya kalah. Ya, karena ketinggalan, karena jatuh saudara. Kemudian saya ikut pertandingan lagi, saya coba lari lagi sekuat tenaga. Dan beberapa kali saya jatuh lagi, kehilangan keseimbangan, jatuh lagi. Sehingga saya ketinggalan dan saya kalah lagi. Kemudian saya mulai bertanya sama pelatih saya, Coach, kenapa ya kalau saya lari, saya udah lari kenceng, saya udah lari sedemikian rupa, sekuat tenaga. Tetapi kenapa di tengah jalan ketika sudah hampir finish misalnya, tiba-tiba saya kehilangan keseimbangan, bukan karena capek. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya oleng dan kemudian saya jatuh. Kemudian sang pelatih ini berkata begini, kalau kamu sebagai seorang atlet lari, kalau kamu sedang berlari, kamu bukan hanya berlari sekuat tenaga, tetapi adalah kamu harus berlari dengan benar. Kemudian anak ini bertanya, maksudnya dengan benar bagaimana coach? Dengan benar adalah kamu harus berlari dengan cepat, tetapi juga kamu harus tahu kecepatan itu seberapa yang bisa ditopang oleh tubuh kamu. Kalau kamu lari begitu cepat, tapi ternyata tubuhmu tidak bisa menopang, maka ujung-ujungnya kamu kehilangan keseimbangan. Sehingga bisa saja kamu jatuh.
Makanya kalau kamu berlari, kamu harus tahu dan kamu harus pelajari tubuhmu itu bisa menopang kamu sampai seberapa cepat, kecepatan berapa kamu bisa berlari. Nah kalau kamu lakukan itu, kalau kamu berlatih dengan tekun, kamu bisa tahu batas kecepatan dan keseimbangan seperti apa yang kamu bisa tahan sehingga kamu tidak akan jatuh. Sehingga kalau kamu berlari dengan benar, kalau kamu berlatih dengan benar, maka kamu tidak akan pernah jatuh lagi. Dan kamu bisa berlari sampai garis akhir. Jadi saudara sekalian, Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua orang itu turut berlari. Namanya lomba lari, betul saudara? Nggak ada kan? Begitu lomba lari, begitu jeder, pistolnya bunyi, yang 5 lari, yang 2 jalan. Nggak ada, semua akan berlari secepat-cepatnya. Tujuannya apa? Sampai garis akhir, sampai finish. Tapi Paulus bilang begini, hanya satu yang mendapat hadiah karena perlombaan. Juara 1 itu cuma 1, nggak ada. Juara satunya 2, nggak ada. Juara 1 ya 1, juara 2 ya 2, juara 3 ya 3. 3 ya 1 maksud saya. Semuanya 1, nggak ada juara pertama medali emas. Ada 2 pemenangnya, nggak ada. Siapa yang tercepat, siapa yang terbaik, dia yang akan nyampe finish duluan, dia yang akan mendapatkan hadiah. Tetapi Paulus bilang begini, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Paulus menasehatkan saudara dan saya, kita ini seolah-olah dalam hidup kekristenan kita sedang ada dalam sebuah gelanggang pertandingan lari. Kita berlari dengan begitu banyak orang, kita berlari dengan begitu banyak lawan kita dalam tanda petik. Dan kita harus sampai menang, harus sampai finish yang pertama. Setiap orang dalam hidup kita pasti pengen finish, pengen nyampe, pengen jadi pemenang, pengen dapat piala. Tapi permasalahannya kenapa ada yang bisa finish sampai dengan juara, tapi kenapa juga ada yang gak finish? Finish sih misalnya, tapi waktunya tercatatnya tidak lebih baik dari yang lain. Kenapa? Pasti ada sebuah perbedaan. Seorang atlet sebagai seorang juara, dia pasti mempersiapkan diri dengan baik supaya dia bisa menang dalam pertandingan. Makanya Paulus menasehatkan, kalau kamu berlari, larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh apa? Memperoleh kemenangan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Garis bawahi kata larilah begitu rupa dan menguasai diri dalam segala hal. 1 Korintus 9 ayat 24 dalam terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahan baru bilang larilah begitu rupa. Tapi dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena itu mari kita berlari sekuat tenaga. Dalam The Message dibilang begini, run to win. Artinya lari untuk menang. Jadi berlari itu bukan cuma sekedar lari, ya lari aja lari, pokoknya lari aja, enggak. Tetapi Paulus berkata, larilah begitu rupa supaya kamu dapat kemenangan. Larilah sekuat tenaga dalam perlombaan rohani supaya menjadi pemenang. Run to win, bahasa Inggrisnya dalam The Message. Lari untuk menang. Jadi dalam perlombaan kehidupan kita, saudara dan saya harus punya sebuah target bahwa kita harus jadi pemenang. Amin saudara. Jangan jadi pengekor terus, jangan jadi cuma penggembira. Tetapi kita harus lari sedemikian rupa supaya kita jadi pemenang. Makanya pelatih tadi berkata, kamu jangan asal lari. Paulus juga bilang, kamu larilah begitu rupa. Lari dalam hal apa? Lari yang kamu perhitungkan. Supaya kamu tidak jatuh di tengah jalan. Supaya kamu tidak tersandung di tengah jalan. Supaya kamu tidak gagal di tengah jalan. Supaya kamu tidak kehabisan nafas di tengah jalan. Saudara dan saya ada dalam sebuah pertandingan yang berbeda-beda. Ada yang lari 100 meter, ada yang lari 200 meter, ada yang lari 300 meter, ada yang lari mungkin maraton 40 sekian kilometer. Kalau saudara sedang lari 100 meter, saudara begitu start dibunyikan, saudara gak bisa santai. Saudara akan sprint sekuat tenaga. Kenapa? Karena jaraknya pendek.
Tapi kalau saudara lari maraton yang 40 kilo, begitu start dibunyikan, saudara langsung sprint lari. 5 kilometer pertama lemes, pingsan saudara. Kenapa? Jaraknya masih jauh. Makanya kalau lari maraton, begitu start dibunyikan, orang larinya santai dulu. Benar gak? Santai gitu. Nanti misalnya 3 kilometer terakhir, 5 kilometer terakhir, dia baru dengan kecepatan penuh, dengan sekuat tenaga untuk dia sampai garis akhir, sampai dia finish. Artinya dia bisa mengontrol bagaimana cara dia berlari. Artinya dia bisa mengontrol bagaimana dia mengatur strategi. Saudara adalah generasi Yoel harus berlari seperti kuda. Hah? Kuda balap. Kuda balap itu nggak ada begitu palangnya dibuka, kemudian keteplak, nggak ada. Kuda balap itu ketika start dibunyikan, dia mulai dibuka palangnya, dia akan lari secepat-cepatnya untuk mencapai garis finish. Makanya ketika saudara sedang ada dalam sebuah pertandingan dan Tuhan berkata, hari ini startnya mulai, yuk kita kejar sampai garis akhir. Saudara dan saya nggak bisa larinya pelan-pelan. Saudara, kita ini sedang lari 100 meter, sprint, harus cepat. Nggak bisa lelet, nggak bisa lemot. Kita ini di putaran terakhir, betul saudara? Kita ini ada di round terakhir, lap terakhir. Kalau lap terakhir, maka saudara harus mengerahkan sekuat tenaga. Ada usaha yang harus dilakukan, tidak asal lari, santai aja, tenang. Yang di belakang masih ada, tenang aja. Nanti lama-lama saudara akan kesalip oleh orang lain dan saudara berkata, lah kok saya disalip ya? Karena saudara tidak memperhatikan tujuan saudara. Jadi hari-hari ini ada usaha yang saudara dan saya harus kerjakan supaya ketika saudara dan saya sedang ada dalam pertandingan iman hari-hari ini untuk mencapai tujuan ilahi, mahkota kehidupan, ada sebuah hadiah yang Tuhan siapkan. Saudara harus melatih diri saudara, mempersiapkan diri dengan baik. Seorang atlet saudara, tadi dikatakan menguasai diri, seorang atlet. Kalau dia pengen jadi juara, dia harus menguasai diri. Dia harus melepaskan haknya. Hak untuk apa? Hak untuk makan enak, hak untuk jalan-jalan, hak untuk tidur sembarangan. Gak bisa lagi. Maka pelatih akan memberikan instruksi. Kamu makannya sudah diatur ya. Berapa kalorinya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, ditimbang semuanya. Gak bisa sekarepnya, oh saya mau makan ini, pokoknya saya makan aja, saya makan ini. Gak bisa. Berat badannya harus dijaga, apalagi lari. Kan gak mungkin kalau lari berat badannya 98. Gak jalan saudara. Sebisa mungkin ideal dengan berat badannya, dengan tinggi badannya. Jam istirahatnya diatur, kapan dia harus tidur, kapan dia harus bangun, kapan dia harus latihan. Semua harus menguasai diri. Dalam hidup rohani kita, kita pun harus melepaskan hak kita. Untuk kita belajar taat dan tekun mengikuti instruksi pelatih. Siapa pelatih saudara dan saya? Roh Kudus. Dia yang akan melatih kita. Dia yang akan melatih kita untuk berperang. Dia yang melatih kita untuk menjadi juara. Dia akan mengatur semua menu-menu makanan kita. Dalam pertandingan iman, menu rohani apa yang saudara makan? Bagaimana porsinya? Porsinya sedikit, porsinya pas atau kebanyakan? Bagaimana jam istirahat saudara? Bagaimana waktu teduh saudara? Bagaimana latihan rohani saudara? Itu juga harus diperhitungkan. Dan yang lebih utama adalah dengar dan ikuti instruksi pelatih kita. Pemimpin saudara adalah instruksi, memberikan instruksi buat saudara. Roh Kudus secara pribadi diberikan Tuhan sebagai pelatih buat kita. Amin. Dan kita gak bisa seenaknya, gak bisa Tuhan. Kan terserah saya. Hidup saya kok, gak bisa saudara. Alkitab memberikan aturan buat saudara dan saya. Kalau saudara mau menang, kalau saudara mau sampai garis akhir, saudara mau finish strong, finish well, saudara menerima mahkota, menerima piala,
Ada bagian saudara, ada disiplin, ketaatan, aturan yang saudara dan saya harus kerjakan. Jangan membiarkan berbagai bentuk gangguan, halangan, teriakan-teriakan orang, omongan-omongan orang, kemudian membuat kita nggak bisa fokus lagi dengan apa yang sedang kita kejar. Saudara coba perhatikan kalau seorang pelari, dia nggak akan lari tengok kanan tengok kiri, nggak akan. Yang dia lihat adalah berapa jauh saya harus sampai garis finish. Dan dia akan berlari sekuat tenaga, matanya hanya lihat garis akhir. Dia nggak akan sambil lari tengok ke kiri, tengok ke kanan gitu ya. Karena itu adalah sprint terakhir. Kecuali lari maraton 40 kilo. 5 kilometer pertama masih bisa santai, masih bisa minum gitu kan. Ketemu orang di pinggir jalan masih bisa dada-dada, masih bisa selfie saudara. Tapi nanti ketika sudah pada kilometer terakhir, maka dia akan kerahkan sekuat tenaga untuk dia bisa sampai finish dengan benar. Jadi saudara, Alkitab sudah mengingatkan buat saudara dan saya. Kita ini sebagai seorang pelari. Kita ini sebagai seorang atlet rohani. Kita ini kuda balap, bukan kuda poni. Apalagi kuda-kuda yang lain. Kuda balap dilatih untuk berlari, bukan untuk tamasya. Saudara tidak akan pernah menemui kuda balap larinya pelan-pelan. Gak ada. Dia akan dipecut oleh jokinya untuk dia berlari dengan cepat. Gak bisa pelan-pelan saudara. Dan dia akan dijaga makannya, dijaga minumnya, dijaga waktu istirahatnya. Diatur waktu latihannya, jangan sampai sakit saudara. Kenapa? Karena kuda balap. Dan saudara dan saya hari-hari ini mari kita melatih diri kita lebih tekun, lebih serius. Menjaga dengan benar supaya apa? Ketika Tuhan berkata ayo nak come on, lari cepat. Kita nggak lemot saudara. Kita larinya bukan kayak lari Teletubbies yang ebal-ebol. Enggak saudara. Kita harus berlari dengan cepat guys. Ya, kalau saya ngomong sama anak-anak, ayo cepat. Sekarang zamannya nggak bisa santai-santai. Tadi malam saya bicara sama anak-anak LG. Saya bilang kita nggak bisa santai. Nanti 10 tahun ke depan kamu lulus dari sekolah. 8 tahun ke depan kamu lulus dari sekolah. Kamu mau ngapain? Kamu mau kerja apa? Kerjaanmu sudah diganti dengan robot, dengan AI. Itu semua kerja apa? Kalau kamu tidak berlari dari sekarang, mempersiapkan diri dengan baik, melengkapi hidupmu, menambahkan nilai-nilai yang baik dari hidupmu. Kalau itu tidak dilakukan dari sekarang, kamu tidak akan mendapat apa yang kamu mau. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah, saya dengan beberapa guru diundang salah satu kampus. Kami mengunjungi salah satu kampus di Gading Serpong, di Alam Sutra sama di Ancol. 2 kampus, satu universitas tapi 2 kampus yang berbeda. Yang satu kampus lama, satunya kampus baru. Ketika masuk ke kampus baru, kami diberikan kesempatan untuk masuk ke sebuah museum mini pendiri dari universitas ini. Dia adalah salah satu konglomerat, ya salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya gerai minimarket yang jumlahnya sudah puluhan ribu, bahkan sudah mungkin ratusan ribu. Ketika saya masuk di sana, saya kaget saudara. Kenapa? Museumnya sudah dibikin pakai AI. Sudah pakai AI. Di situ ada orangnya ngomong. Orangnya nggak ada, tapi dia ngomong. Kita lihat bentuknya seperti AI, seperti orang asli. Kemudian kami diberikan kesempatan, Pak mau foto boleh? Boleh foto. Saya foto di sebelahnya dia pakai AI saudara. Dan hasil fotonya persis seperti saya sama dia berjejer sebelahan. Ke depan akan seperti itu yang terjadi. Kalau kita nggak bergerak cepat, sekolah kalau nggak berlari. Moto saya, ya bukan moto saya, moto kita, saya sama Mesina selalu bilang gini. Kita harus berlari 10 kali lipat, 10 kali lebih cepat dari yang lain. Lah kalau 10 kali lebih cepat dari yang lain artinya apa? Kalau saya sama Miss Ina berdua doang yang lari 10 kali lebih cepat, mungkin lebih cepat karena cuma berdua. Tapi masalahnya yang dibawa lari itu kan 90 orang di belakang, guru, staf dan karyawan. Dan 750 kurang lebih murid.
Gimana membawa mereka berlari lebih cepat, 10 kali lebih cepat, bisa mengungguli sekolah-sekolah yang lain dalam waktu yang cepat. Kalau enggak kita ketinggalan. Kalau enggak kita akan menjadi sekolah yang tidak akan dilirik oleh banyak orang, saudara. Pelayanan kita harus berlari lebih cepat, saudara. Dulu gereja-gereja masih pakai LCD biasa, proyektor. Sekarang sudah hampir semua gereja pakainya LED, pakainya LED. Artinya apa? Mereka nggak mau ketinggalan. Mereka berlari lebih cepat. Dulu nggak ada zamannya streaming YouTube. Sekarang gereja di daerah semua bisa streaming. Mereka punya YouTube channel, saudara. Mereka punya akun yang bisa diakses oleh banyak orang mendengar ibadah di gereja mereka. Jadi saudara dan saya hari-hari ini Paulus berkata, larilah begitu rupa, jangan asal lari, tapi lari yang terlatih, lari yang terukur, lari yang ada tujuannya. Amin saudara. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan jatuh terus di tengah jalan. Kehilangan keseimbangan, jatuh lagi, kehilangan keseimbangan, jatuh lagi. Ibrani 12 berkata begini, ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara perhatikan, ada beberapa kata dengan. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya jangan ada lagi yang gendol. Tahu gendol saudara? Jangan ada lagi yang nempel sesuatu yang bisa membuat langkah saudara terhambat. Jangan ada lagi beban, jangan ada lagi dosa yang membuat saudara dan saya nggak bisa berlari dengan cepat. Tetapi firman Tuhan berkata berlombalah dengan tekun, berlombalah dengan tekun. Kalau tekun artinya ada bagian, ada korban, ada sacrifice, ada usaha keras yang saudara dan saya harus lakukan. Dan kita harus tertuju kepada Kristus. Tujuan kita dalam pertandingan iman adalah kekekalan. Amin. Kalau kita di olahraga, di pop kota misalnya, medali emas. Di olimpiade medali emas. Tapi kalau kita bicara dalam kehidupan rohani, yang harus kita kejar adalah bagaimana kita meraih tujuan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Yang bisa membuat saudara terhalang, beban-beban yang seringkali nempel di kaki kita, di badan kita, yang membuat saudara gak bisa lari dengan cepat, yang membuat saudara gak bisa berlari dengan benar. Di antaranya saudara sibuk dengan kebencian. Itu sering kali terjadi. Hanya mikirin kebencian, kemarahan, sakit hati, tersinggung dan sebagainya. Nah ini yang membuat saudara dan saya gak bisa lari cepat. Balik lagi ke belakang, mundur lagi ke belakang. Yang lain sudah di depan, saudara masih berkutat. Hanya mikirin sakit hati, tersinggung, iri hati, marah. Hal-hal yang remeh-temeh saudara dipikirin. Saudara please udahlah, kita gak usah mikirin hal-hal yang begitu. Udah gak ada waktu lagi, amin saudara. Udah gak ada waktu lagi, kita hanya memikirkan persaingan. Saya pengen jadi nomor 1, saya pengen ranking 1. Ya kemudian mulai memfitnah, mulai tebar gosip, mulai melakukan sesuatu yang gak baik. Mulai black campaign, mulai sebarkan hoax dan sebagainya. Please udah gak ada lagi zaman seperti ini. Yang harus kita lakukan sekarang mulai melatih diri kita. Berlari begitu rupa. Jaga keseimbangan. Jangan sampai jatuh. Cari pujian, ambisius banget. Kalau gak dipuji marah. Kalau gak diapresiasi mutung. Kalau gak ditegur sama pemimpin marah. Kalau nggak diapresiasi, nggak kedatang ke persekutuan lagi. Saudara itu udah bukan lagi seorang pelari, itu bukan lagi atlet, itu bukan lagi generasi Yoel. Itu bukan lagi kuda balap saudara, itu kuda poni. Yang dikasih lonceng, linang lindung, linang lindung, linang lindung. Tapi kalau seorang pelari, seorang atlet dia nggak mikirin.
Dia nggak mikirin orang mau ngomong apa di kuping dia. Dia nggak mikirin, yang penting saya lari. Kejar kekayaan. Bukan nggak boleh kaya saudara, boleh. Tapi kalau mengejar kekayaan saudara mengorbankan banyak hal. Mengerikan saudara. Pinjol apalagi itu. Nanti judi online. Investasi bodong dan sebagainya saudara. Maka berkat itu Tuhan sudah siapkan buat saudara. Tuhan bilang berkat gak usah dikejar-kejar sebetulnya. Dikasih waktu saudara tidur. Saudara tidur istirahat. Tuhan kirim berkat buat saudara. Yang penting saudara mari kita berlatih. Yuk kita latihan. Kami di sekolah selalu berpikir Tuhan bagaimana kami pengen seperti sekolah ini bagus banget. Tuhan kami pengen seperti sekolah ini keren banget Tuhan. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Ya memang ini biayanya gede banget Tuhan. Tapi Tuhan kami mau gimana caranya? Kami pengen seperti ini. Kenapa? Kami pengen berlari lebih cepat. Gak usah mikirin yang di belakang. Yang udah lewat udah saudara. Gak usah dipikirin lagi. Kemarin ketika kami ada di kampus itu saudara. Satu lantai itu isinya perpustakaan semua. Satu lantai. Ada kafenya, ada ruang diskusi, ada tempat nyantai, ada bean bag, ada ayunan saudara. Bayangin saudara perpustakaan model begitu. Saya bilang oke banget. Bisa ngopi saudara, bisa makan. Saya bilang waduh Tuhan ini kalau diterbang begini ya. Waduh saya bilang kayaknya gak ada yang pulang ke rumah di perpustakaan terus. Dan itu sedang kita kerjakan sampai hari ini. Ya, sedang kita upayakan itu terjadi saudara. Kita lihat sesuatu yang bagus, wow ayo kita duplikasi, kita modifikasi. Kita doa sama Tuhan, Tuhan minta duitnya Tuhan. Kami pengen punya seperti ini, kami pengen punya seperti ini, pengen seperti ini. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu kita kalah saing Bapak Ibu. Kita kalah saing. Sekolah itu harus bersaing sekarang. Udah gak bisa kayak zaman dulu. Udahlah pilihan sekolah cuma 2. Sekarang pilihan sekolah puluhan, ratusan saudara. Kalau kita tidak berlari cepat, mengejar tujuan kita, mengejar visi kita, mengejar apa yang Tuhan tetapkan, kita akan ketinggalan. Jadi hari ini, saya hanya mau bersama-sama bilang sama saudara, ayo kembali kepada jalan perlombaan, kepada jalur perlombaan kita, amin. Kalau saudara yang sudah mulai keluar dari jalur perlombaan iman saudara dan berkata, wislah Tuhan pegel, capek Tuhan, perang terus tiap hari, capek Tuhan. Udahlah saya istirahat aja, nanti istirahat beneran saudara, selamanya. Mari kita kembali kepada jalur perlombaan yang sudah ditetapkan buat saudara. Sekali lagi saudara sedang ada di perlombaan 100 meter, 200 meter, 600 meter. Tergantung saudara ditempatkan Tuhan di mana. Tetapi yang Tuhan katakan jangan pernah berhenti. Ya, jangan sampai hambatan itu membuat kita berhenti, menyerah. Dan kemudian kita berkata, sudahlah kita keluar dari trek saja. Berhenti dari jalur perlombaan. Dan mengibarkan bendera putih dan berkata, sudahlah Ibu Nani saya selesai. Udah saya gak mau jadi usher lagi, saya gak mau jadi singer lagi. Kenapa? Pegel. Jangan saudara. Ayo tetap kita berlari, amin. Next slide. Ayo tetap kita mengejar setiap apa yang Tuhan sudah siapkan. Filipi 3 ayat 3 sampai 13 berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku apa saudara? Melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari, tetap lari. Amin. Tetap lari, bukan jalan, bukan gelundung, bukan apalah. Tetap berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Tetap berlari pada trek perlombaan yang sudah Tuhan tentukan buat saudara dan saya. Jangan sampai hambatan itu, hal-hal yang remeh-temeh yang seharusnya secara kedewasaan rohani saudara udah gak ngurusin itu. Yang tadi saya bilang itu orang yang mungkin belum percaya, orang yang baru bertobat barangkali. Lah kalau level-level saudara yang sudah masuk dalam panggilan yang begitu dalam, masih mikirin masalah sakit hati, tersinggung, kecewa, marah, emosi, kemudian iri hati.
ya ngerasa nggak dihargai, tidak diapresiasi dan sebagainya. Itu hal yang receh, saudara. Saya ingat omongnya Miss Ina, ngapain saya dengerin? Receh. Nah, ya Miss Ina, receh, ngapain? Cari itu yang gede. Saudara, saya mau nanya, kalau saudara punya duit receh, taruh di mana? Di dompet? Di mana? Taruh di mana, saudara? Terkadang, maaf ya, terkadang kalau duit receh, kalau pulang dari kantor ada duit receh, kembalian, parkir atau apa, taruhnya di mana? Peluk baik kan? Bener ya? Peluk aja. Taruh di meja lah, taruh di apa? Kalau di mobil ya taruh aja buat nanti deh, buat kalau putaran balik. Tapi saya mau nanya, kalau duit cepecengan taruh di mana? Berani taruh di meja makan? Berani taruh di bupet? Gak berani. Taruhnya di mana? Ning dompet. Kejar cepecengan, saudara. Jangan yang receh. Amin. Receh itu dikasih ke siapa sih? Maaf ya. Maaf, buat parkir. Bener gak? Buat ngasih yang putaran balik kalau kita pakai mobil. Tapi kalau cepecengan, saudara datang ke Superindo, ke supermarket, kan gak mungkin bawa cepean, logam. Bawa kan pasti cepecengan. Minimal bawa mobile banking, saudara. Udah, saudara, please tinggalin. Jangan ada lagi di tempat ini hal-hal yang remeh-temeh. Amin. Ya. Jangan memberatkan pemimpin kita dengan hal-hal yang remeh-temeh. Pemimpin kita sudah pengen bawa kita lari, Bapak Ibu. Kalau gerbongnya lemot, aduh, kasihan pemimpin kita, nanti nariknya berat. Tapi kalau saudara dan saya lari bareng, pemimpin kita 10 langkah, ayo minimal kita sama langkahnya. Supaya kita bisa finish bareng-bareng. Jangan nanti berhenti lagi, kenapa? Ini nih ngambek, gak mau pelayanan, kenapa? Ini berantem ribut, ini kenapa? Berhenti dulu, beresin yang ini. Nanti baru bangun, baru selesai satu, berhenti lagi, beresin yang ini. Saya bilang kalau orang begini tinggal baiklah. Biar dia berurusan sendiri dengan Tuhan. Kita kejar, finish. Amin, saudara. Tetaplah berlari dan tidak terhentikan. Berlari seperti kuda, berjalan dengan gelora. Menembus, tak terhentikan. Itu kita, saudara. Itu kita. Tidak terhentikan. Terang bangsa unstoppable itu yang kita imani. Tak terhentikan. Orang mau jelekin kayak apapun, saudara. Saya mau nanya. Kalau buah mangga itu harum, manis buahnya, dicolongin orang gak, saudara? Ditimpukin orang gak? Ditimpukin. Hanya buah yang manis yang akan jadi perhatian orang. Jadi kalau terang bangsa diomongin orang, digosipin orang, dibilang di sekolah terang bangsa itu banyak bullying. Di sekolah terang bangsa itu gurunya galak-galak. Di sekolah terang bangsa itu SPP-nya mahal. Yayasannya galak banget. Gak bisa utik-utik, nawar gak boleh. Itu gosip. Buktinya Miss Ina baik, saya baik. Hanya kepada orang tertentu yang kadang-kadang kita agak galak, saudara. Jadi mari, saudara. Saya akan akhiri dengan satu video. Bisa diputar, Mus? Saudara perhatikan video ini. The 600-meter underway. Heather Dorniden in Minnesota finished second in this event a year ago. She was in lane 4. And Dorniden is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Fawn Dorr moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's
just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Went down. Dornan falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leaders. Wow. Well, she's got Fawn. This is a gutsy effort by Dornan. Can she pull it off? She's moved into third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming on strong. Dornan all the way. Dornan. Yes, she did it. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. That's one of the most exciting races I've seen. Here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just clipped her heel, and she went down just before the bell lap. Fondor had to high hurdler to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Atletik 600 meter. Ya, di sebuah kampus di Amerika, saudara. Atlet yang tadi jatuh namanya Heather Dorniden. Dia adalah seorang atlet pelari jarak menengah. 600, 400, begitu saudara. Nah dia ini sudah berkali-kali ikut perlombaan atletik. Dia ada di sebuah universitas namanya University of Minnesota di Amerika. Tapi pada pertandingan kali ini ketika dia sedang berlari di lap yang terakhir tanpa dia sadari dia terjatuh saudara. Tetapi ketika dia terjatuh kemudian tidak berlangsung lama dia bangkit lagi dan dia mulai mengejar di lap yang terakhir. Dan ketika dia jatuh itu kan pasti butuh waktu untuk dia merecovery kepercayaan diri. Dan ketika dia jatuh, saudara lihat tadi begitu dia jatuh kan gak lama terus dia udah lari lagi saudara. Begitu dia jatuh dia gak peduliin mungkin ada luka di kakinya, mungkin ada ledes saudara, mungkin ada sakit di tangannya. Yang dia lakukan adalah bagaimana saya berdiri, saya kejar lap terakhir, masih ada kesempatan. Di hati dia berkata masih ada kesempatan untuk saya kejar. Dan ketika dia berlari menambah kecepatan, sedangkan 3 lawannya mulai kendor, sudah mulai kecapean. Dia berlari di lap yang terakhir, dia kejar semua lawannya sampai akhirnya dia finish. Dan dia jadi pemenang. Ketika ditanya, Heather apa yang terjadi? Ya saya terjatuh, dia bilang gitu kan. Terus apa yang kamu lakukan? Saya tidak peduli dengan sakit saya nggak cek dulu apakah berdarah ataukah ada luka, enggak. Yang penting saya bilang masih ada 1 lap terakhir yang harus saya kejar. Saya bangkit lagi dan saya kejar dan saya berlari sekuat tenaga saya. Kemudian dia berkata begini, yang saya dengar hanya teriakan pelatih dan pendukung saya. Mereka berteriak, Heather, come on, you can do it, just run, lari saja, lari saja, lari saja. Itu yang saya cuma dengar. Saya gak mau dengerin suara yang lain, dia bilang gitu. Saya hanya mendengarkan sorak-sorai pendukung dan pelatih saya yang berkata, just run, lari saja, lari saja, lari saja. Dan tugas saya hanya berlari. Dan ketika berlari sedemikian rupa dia singkirkan semua rasa sakit dia singkirkan semua mungkin ada cedera barangkali, ada lecet, dia singkirkan semua. Dan di pikiran dia hanya berkata saya harus tetap berlari dan saya harus kembali ke lintasan. 1 lap terakhir tidak boleh saya tinggalkan dan saya harus kejar. Kalaupun mungkin saya kalah, saya minimal sudah bisa finish. Tapi karena kekuatan semangat dia tahu dia punya kemampuan. Dia lawan itu, dia berlari sedemikian rupa, menanggalkan semuanya. Dan dia bisa keluar sebagai seorang juara. Saudara, ayo belajar seperti Heather Dorniden. Ketika saudara sedang berlari dan jatuh, jangan keluar dari lintasan, amin. Bangun, lari lagi, lari saja. Menit terakhir, lap terakhir, lari. Kalaupun misalnya saudara belum sampai jadi juara, minimal saudara finisher. Seorang yang bisa mencapai finish. Saudara tidak diskualifikasi karena saudara keluar dari perlombaan.
Keep running, amin. Tetap berlari dengan kuat seperti kuda balap. Tetapkan tujuan kita sampai mahkota abadi menjadi bagian kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, kalau melihat pertandingan tadi ya, saya sampai ikut ke bawah gitu. Waktu jatuh, lah kok jatuh gitu, sampai saya ngomong begitu. Saudara, gini ya, kalau kita melihat pertandingan yang kita lihat itu pertandingan jasmani. Nah, biasanya kalau pertandingan jasmani itu pasti kita capek. Napas kita kemungkinan besar belum tentu bisa kuat gitu loh. Tapi kalau yang dinamakan yang Tuhan suruh berlari secara rohani, itu sebetulnya sangat enteng. Kalau menurut saya itu sangat enteng. Ya, saudara bisa baca firman Tuhan sambil duduk ya. Tidak pakai berlari, tidak pakai tenaga yang luar biasa. Cuman kita disuruh Tuhan, yuk berlari. Artinya baca Alkitab yang biasanya 10 pasal menjadi 20 pasal, itu berlari namanya. Ya. Doa yang biasanya cuman sebentar 10 menit menjadi 20 menit, itu berlari namanya. Ya. Kalau saudara misalnya disuruh bangun pagi, ya, Tuhan tuh menginginkan kamu kalau mau maju terus menerus berlari itu bangun pagi. Misalnya biasanya bangun karena memang sudah kebiasaan yang harus menyediakan makan buat anak-anak dan harus ke pasar dan sebagainya. Mungkin ya sudahlah, saya mau bangun jam 5 supaya mempersiapkan segala sesuatu. Lalu saudara ini berlari, arti berlari itu aku mau bangun jam 4 gitu loh. Nah, bangun jam 4 untuk aku bisa saat teduh. Nah, itu berlari namanya saudara. Jadi dan menurut saya latihan yang begitu mungkin hari ini bisa, besok tidak, besok lagi bisa, tidak. Enggak apa-apa yang tadi dikatakan jatuh, terus lari itu. Jadi sebenarnya, dan kalau dibandingkan dengan tadi pertandingan tadi, saya sih terus terang ya milih lari secara rohani. Sebab apa? Enggak capek saudara. Justru dengan kita itu berlari secara rohani, jiwa kita menjadi kuat, roh kita menjadi kuat. Nah, sedangkan kalau berlari tadi itu yang kuat apanya? Tubuhnya doang, ya kan? Nanti kalau dapat piala, aduh seneng itu aja. Tapi kalau kau berlari secara rohani, itu dampaknya luar biasa. Sehat jasmani, sehat rohani, rohmu sehat, jiwamu sehat. Cara kamu berbicara pun berbeda, buahnya luar biasa. Sungguh. Kalau misalnya orang yang berlari tadi, saya tidak melarang orang olahraga ya, enggak, itu bagus sekali buat tubuh. Cuman kalau dikatakan latihan jasmani itu menjadikan suatu kita menjadi capek ya. Tapi kalau latihan secara rohani, dampaknya luar biasa dan kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Jasmani rohani pasti sehat. Percaya? Ayo kita berlari secara rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kalau kami boleh membandingkan antara perkara-perkara jasmani dan rohani. Terima kasih untuk semua. Buat kami mengerti apa arti daripada berlari secara rohani. Bayar lebih, latihan lebih, melakukan perkara-perkara yang lebih, melayani Tuhan dengan lebih, ini berlari Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua yang pelayanan di tempat ini harus berlari, membuat inovasi-inovasi baru dalam multimedia, di dalam singer, song leader, pemain musik semua, dan Tuhan
para pembicara buat kami masuk di dalam inovasi, supaya terus kami melatih hidup kami mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang lebih lagi, untuk kami boleh menjadi pemberita surga, bukan pemberita karena kami melakukan segala sesuatu secara mengambil khotbah orang lain dan sebagainya, tapi kami benar Tuhan menjadi pembicara surga. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Bapa, saat ini kami datang di hadapanmu, kami bersyukur Tuhan. Sepanjang hari Senin sampai dengan Sabtu hari ini, kami boleh berada di tempat ini full Tuhan. Kami boleh ikut ambil bagian di dalam praise and worship. Terima kasih karena praise and worship hari-hari ini, dari setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dapat berjalan seperti yang Kau mau. Terima kasih Bapak, kami terus menyerahkan akan tempat ini ke dalam tangan-Mu untuk terus Kau pakai sampai kedatangan-Mu untuk kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh janji-Mu akan tergenapkan. Tempat ini Tuhan, kami akan terus mengisi cawan-cawan doa dan penyembahan kami, pujian kami Tuhan, sampai cawan ini penuh. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk rencana daripada Pondok Daud ini Tuhan. Tanggal 30 kami menanti-nantikan apa yang menjadi rencana-Mu, sampai semua rencana-Mu jadi atas tempat ini, surga menyentuh bumi. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap mau menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, semua beban-beban kami Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu. Kau beri kemampuan kami untuk dapat mengatasinya Tuhan, sampai tetap kami berlari dan mengatasi semua kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat pemerintahan negara kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tolong Tuhan, supaya mereka bisa bekerja sama, berlari sederap selangkah, masing-masing dengan bagiannya, melakukan segala sesuatu demi kepentingan rakyat Tuhan. Biarlah semua yang dilakukan merupakan sesuatu hal yang luar biasa demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk semua kabinet dan semua menteri-menteri yang ada di seluruh kementerian yang ada di negara ini Tuhan. Engkau sendiri akan mengaturnya, sehingga terlepaslah Tuhan segala niat-niat korupsi-korupsi yang dilakukan. Biarlah dapat terbuka semuanya Tuhan. Dan kami berdoa supaya kabinet yang baru ini cerah, tidak berani untuk melakukan korupsi lagi, karena ada pengawas-pengawas yang terus memantau mereka. Terima kasih untuk semuanya. Pilkada pun kami persembahkan kepadamu. Engkau yang akan menentukan Tuhan pemimpin-pemimpin di 38 provinsi ini, supaya benar-benar Tuhan dapat terselesaikan, dapat terpilih seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini Tuhan kami minta kekuatan baru, daya tahan tubuh yang baru, kesehatan yang baru yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, tetap kami minta perlindungan daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu kemanapun kami pergi, perlindungan yang daripada-Mu akan menyertai kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Bapak, ini minyak ajaib. Ini minyak supranatural. Minyak yang kau turunkan dari surga. Dari perkara-perkara yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Hidup di dalam kemustahilan. Dan minyak ini kami oleskan dalam seluruh tubuh kami. Biarlah hari ini kami benar-benar masuk di dalam kemujizatan-Mu. Kehidupan kami, mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Kami akan mengalami apa yang tidak pernah kami lihat dan belum pernah kami dengar. Bahkan belum pernah timbul dalam hati kami. Engkau sediakan buat kami. Sehingga kami terpesona akan semua karya-Mu. Kau lepaskan kami daripada segala perkara yang tidak baik dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati tangan kami hari ini. Kami mau hidup dalam supranatural. Kami olesi Tuhan tangan kami dengan minyak supranatural ini. Biar tangan kami melakukan pekerjaan dalam supranatural. Berkati kaki kami yang kami olesi juga dengan minyak Tuhan. Karena kami percaya dengan kuasa-Mu, dengan minyak yang berasal daripada-Mu, perjalanan kami menjadi berhasil. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.